Baik, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Saya senang sekali bisa kembali lagi hadir. Tidak terasa sudah 4 hari ya, ini hari keempat kita datang ke sini untuk Week of Prayer Pathfinder. Mungkin kita bisa rekap dulu kali ya, apa yang sudah kita pelajari 3 malam terakhir. Siapa yang udah datang setiap malam nih? Coba angkat tangan. Oke, yang bisa bantu jawab ya. Yang hari pertama tuh masih ingat nggak? Nah, judulnya apa? Dibawain oleh Kak Indra. Berpikir positif. Positive thinking ya. Oke, hari kedua oleh Kak Michelle. Berpikir kritis. Berpikir kritis. Dan kemarin oleh Bang Kevin. Disiplin. Oke. Jadi semuanya mungkin kalau kita lihat dia bisa berhubungan ya, dan dari 3 itu kita jadi bisa menjadi apa yang kita akan bahas malam ini, yaitu inovatif. Kalau dengar kata inovatif, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kalian? Mungkin kreasi atau sesuatu yang baru, kreatif gitu ya. Kalau kata dasar dari inovatif itu inovasi ya. Kalau kita lihat inovasi, arti dari inovasi adalah pemikiran-pemikiran yang baru, atau ada halnya nih tapi diperbaharui ya, pembaharuan atau pengenalan hal baru. Nah, tujuan dari inovasi ini ya menambah nilai sesuatu. Dan kalau kita lihat inovasi ini dia baru, dia khas, unik gitu ya, istimewa, dan dia mempunyai tujuan yang jelas dan juga terencana. Jadi kalau kita bilang orang yang inovatif itu yang mempunyai pemikiran seperti ini ya, yang bisa melihat apa yang bisa dia rubah untuk menjadi lebih baik. Kalau kita lihat berarti orang inovatif mereka memiliki cara pikir yang berbeda untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ini ada beberapa contoh. Aku ketemu foto, nggak kelihatan banget, nggak apa. Tapi kalau kita lihat ini inovatif ya tulisannya. Kalau yang I itu solar panel. Panel surya ya kalau nggak salah ya. Solar panels. Nah, yang Erina mau tahu, tapi yang ini ada webcam, terus ada juga finger scan, atau sekarang udah ada Face ID gitu ya. Dan ini semua lah, recycle, yang bikin mesin, dan juga ini sebenarnya warna hijau, nggak mungkin kayak ini ya. Itu motherboard di komputer ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita perbuat dan akan bisa membantu mengubah dunia dengan memiliki pikiran yang berinovatif gitu ya, menjadi orang yang berinovatif. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi inovatif? Ada 4 cara yang udah aku dapetin dari research. Nah, yang pertama itu kita harus menjadi seseorang visioner. Artinya kita memiliki pandangan dan wawasan yang ke depan. Kita dapat melihat potensi ke depan, kita bisa antisipasi nih apa yang akan terjadi dengan keadaan kita sekarang, dan kita bisa memilih strategi yang paling tepat secara efisien dan juga bisa menguntungkan banyak orang. Yang kedua adalah kita bisa beradaptasi. Kita tahu dunia ini cepat banget berkembang akhir-akhir ini ya, dan kalau misalnya kita nggak bisa menerima perubahan itu, bagaimana kita bisa berinovasi? Bagaimana kita bisa membuat dunia ini atau lingkungan di sekitar kita menjadi lebih baik kalau kita aja belum bisa menerima kalau keadaan di sekitar kita itu seperti itu. Jadi kita harus bisa menerima perubahan dan perkembangan zaman. Yang ketiga, kita harus mempunyai keinginan untuk terus belajar. Gimana kita bisa mengubah sesuatu kalau kita nggak tahu apa yang mau diubah, atau kita nggak tahu banyak tentang itu ya. Jadi kita harus punya rasa ingin tahu. Kita harus bersemangat, kita nggak boleh pantang menyerah. Kalau misalnya nggak dapet di satu website, kita bisa pindah ke website lain, atau bisa nunggu besoknya gitu ya. Dan kita apa yang harus kita cari? Kita cari ide-ide yang unik, yang istimewa, yang menurut kita belum terlalu terkenal atau belum ada yang punya ide itu gitu ya. Dan kita bisa bantu itu di-apply ya, mungkin dari kita dulu sendiri, baru ke lingkungan sekitar kita, dan mungkin itu akan meluas setelah itu. Dan yang terakhir adalah kita tidak boleh takut gagal. Kita tahu ya kalau misalnya kita mau mengubah sesuatu itu ya pasti ada kemungkinan kita akan gagal. Jadi kita harus selalu mencoba menyelesaikan apapun yang terjadi, bagaimanapun caranya, dan memiliki jiwa yang besar. Ya lapang dada lah ya gitu, kalau misalnya jangan terlalu terfokus sama satu jalan gitu. Harus bisa coba cari jalan lain dan nggak boleh cepat menyerah ya, seperti yang tadi sudah kita bilang. Kenapa ya kita harus menjadi inovatif? Jadi ada banyak keuntungannya juga kalau misalnya kita menjadi orang-orang yang berinovatif.
kita lebih baik mengambil keputusan ya, karena kita udah memiliki banyak kawasan nih, jadi kita tahu walaupun kita belum pernah alamin, mungkin kita juga udah pernah baca, oh kalau orang mengalami seperti ini kita bisa begini, jadi kita bisa lebih baik mengambil keputusan. Dan yang kedua, memiliki sikap positif dan proaktif. Proaktif itu ya sebelum disuruh kita udah lakukan, kita udah ada inisiatif gitu ya. Dan kita balik lagi di hari pertama, sikap positif thinking gitu ya. Dan percaya diri yang tinggi ya karena kita tahu kemampuan kita udah mengasah banyak banget, dan ya jadinya kita lebih percaya diri dalam mengambil keputusan atau melakukan sesuatu. Yang keempat, jadinya ternyata ya kalau kita berinovatif, kita itu lebih produktif karena pasti otak kita akan jalan terus, oh apa nih yang bisa diubah, apa nih, kita akan lebih kepo gitu ya, kita ingin mencari tahu apa yang bisa kita rubah mulai dari diri kita sendiri gitu. Dan yang kelima, dibilang di sini bisa memperluas networking, mungkin dari sesuatu yang kita invent, yang kita buat, kita kasih ke orang-orang sekitar kita, terus mereka kasih tahu ke orang-orang sekitar mereka, jadi networking kita juga bisa lebih luas, koneksi kita lebih luas ya, bisa juga nanti untuk karir kita atau untuk pelayanan, untuk penginjilan Tuhan. Jadi berinovatif itu sangat menguntungkan, dan kita sebagai umat-umat Kristen Advent harus bisa menjadi orang-orang yang berinovatif. Di Alkitab ada ayat di sini dituliskan 2 Timotius 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi ya kalau misalnya Tuhan sudah kasih kita akal budi, kepintaran, kebijaksanaan, dan kita lakukan itu dan kita menjadi orang-orang yang berinovatif, ya kita bisa apply itu ke penginjilan. Contohnya apa? Mungkin nggak usah jauh-jauh kali ya, di gereja kita aja atau perkembangan gereja kita. Aku ingat waktu kita pandemi dulu, apa yang booming banget tuh, yang tiba-tiba kayak orang nggak tahu, terus tiba-tiba semua orang pakai Zoom meeting ya. Tiba-tiba kalau nggak salah ya, aku baca dia itu dari 2013 sebenarnya sudah dibuat ya website ini. Terus pas 2015 baru 10 juta orang yang pakai itu setelah 2 tahun. Waktu 2020 pandemi menyerang, tiba-tiba bisa sampai 200 juta orang per hari yang pakai Zoom. Jadi mungkin kita nggak bisa sebesar itu ya, tapi mungkin dari hal-hal kecil yang tiba-tiba terlintas di pikiran kita dan kita udah dibawakan dalam doa, ya udah kita sampaikan ke teman-teman kita. Siapa tahu mungkin nggak langsung terjadi, nggak langsung menghasilkan sesuatu, tapi itu bisa menjangkau atau bisa mengembangkan apa yang sudah kita punya. Dan untuk ayat terakhir ada 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ya balik lagi ke poin nomor 2 tadi, kita harus ingin terus belajar ya, tapi mau sebanyak apapun yang kita belajar tentang hal duniawi, yang pasti kita harus tetap memprioritaskan yang nomor 1, yaitu firman Allah. Semua kita bisa dapatkan dari situ ya, dan itu yang bisa kita bawa sampai nanti kita diangkat ke surga. Jadi memang berinovatif itu sangat besar dan sangat general, tapi semoga dengan Christian lifestyle yang saya bawakan malam ini, kita bisa diingatkan kembali, kita bisa dibangunkan kembali supaya lebih bersemangat dalam meneliti lebih dalam lagi apa yang bisa kita kembangkan di gereja kita, atau di sekolah kita, di pekerjaan, di kantor kita, dimanapun kita berada. Dan juga kita bisa menggunakan inovasi-inovasi yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjangkau lebih banyak lagi orang masuk ke dalam kerajaan Allah nanti. Sekian Christian lifestyle yang bisa saya bawakan. Terima kasih dan Tuhan memberkati.